Itulah yang menyebabkan kami sedih. Kami merasa prihatin terhadap kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang semacam itu, yang menyatakan orang yang asal takut kepada Gusti Allah maka dikatakan ulama. Sampai kambing pun dikatakan ulama. Kalau memang kambing dikatakan ulama, kerbau dikatakan ulama, atau ayam dikatakan ulama, tinggal kasih sorban saja. Kasih sorban, kasih tasbih, itu kambingnya. Itu pengertiannya nggak semacam itu. Maka kan man fassarul Quran birru'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jelas sekali. Orang yang menafsirkan Quran kemudian dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam satu segmen acara, yaitu Sodik atau Sowan di Dalam Kiai. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bisa bersowan di dalam beliau Ki Haji Adib Rafi'un bin Azza. Beliau adalah seorang mustasar PBNU, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang juga sesepuh pondok Bundut Pesantren Cirebon. Beliau pernah mondok di Sarang, di Mangkang, dan sekarang beliau menduduki sebagai jabatan sesepuh Bundut Pesantren sekaligus mustasar PBNU. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kiai? Alhamdulillah, alhamdulillah baik, satu walafiat. Maaf, sekarang ini alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam satu segmen acara, yaitu Sodik, yaitu sowan di dalam Kiai. Dan alhamdulillah saya berterima kasih sekali bisa sowan di dalamnya Pak Kiai untuk menanyakan beberapa pertanyaan yang masuk di dalam email kami dari para netizen Pak Kiai. Jadi zaman sekarang itu netizen itu banyak tanya Pak Kiai. Iya. Untuk pertanyaan yang pertama Pak Kiai, bagaimana tanggapan Pak Kiai mengenai yang ada di dalam Indonesia ini? Yang pertama adalah mengenai kriminalisasi terhadap ulama yang diguncangkan atau yang dikeluarkan oleh orang-orang yang merasa tersakiti karena beberapa tokoh ulamanya merasa dikriminalisasi seperti contohnya Syekh Ali Jaber kemarin. Bagaimana tanggapannya Pak Kiai? Ya. Terima kasih kepada Ustadz Syamil Mumtaz. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pertanyaan yang pertama tadi tentang kriminalisasi ulama yang sekarang lagi banyak diangkat, digembar-gemborkan. Yang pertama adalah kita harus tahu tentang kriteria ulama. Dalam Al-Quran jelas, innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Ulama itu kita tahu semualah jamak dari kata alimun. Kalau mungkin barangkali pengertian ulama di Indonesia secara adat itu para kiai, para ustadz, habaib yang memiliki ilmu agama yang mumpuni dan mengamalkan ilmunya. Nah sekarang kalau orang banyak menyatakan kriminalisasi ulama, saya akan bertanya lagi, ulama yang mana yang dikriminalisasi itu? Itu suatu pertanyaan lagi. Jadi kita jangan suka menyebut bahwa kriminalisasi ulama semuanya. Kami dari pondok pesantren, insya Allah seluruh pondok pesantren se-Indonesia tidak ada yang merasa bahwa kami dikriminalisasi oleh pemerintah sama sekali. Malah kami dari pondok pesantren banyak berterima kasih kepada pemerintah yang telah membantu, baik itu dari aspek-aspek pendidikan, aspek-aspek fisik, yaitu di dalam pondok pesantren atau madrasah-madrasah.
Jadi kalau orang menyatakan kriminalisasi, jangan menyebut semua. Mestinya ada kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan kita tahu bahwa pondok pesantren ini adalah lembaga keagamaan yang paling tua. Sebab sebelum ada Indonesia, sudah ada pondok pesantren. Itu sebelum ada Indonesia, sebelum ada kemerdekaan. Dan kami mengalami sendiri bagaimana proses kriminalisasi. Kalau saya sampaikan, saya dulu sekitar tahun 90-an sampai 2000 pernah menjadi mubaligh. Cuma sekarang saya sudah mundurkan diri. Itu aja. Pada saat itu Indonesia dipimpin, presidennya adalah Bapak Soeharto. Saya lebih 2-3 kali diturunkan dari panggung. Tidak boleh. Padahal kami berbicara, mengaji, tidak pernah menyinggung masalah politik. Bapak saya, paman saya, kawan-kawan saya itu banyak diturunkan ketika sudah berdiri di panggung. Tidak boleh. Nah itu hampir semua kiai yang tidak sefaham dengan pemerintah langsung tidak boleh naik. Katakanlah tidak boleh ngaji. Lah sekarang pemerintah era zaman sekarang, zaman Pak Jokowi itu kebebasan luar biasa. Salah satu contoh, ketika ada orang yang menyatakan kriminalisasi ulama diapakan, justru sekarang yang ngomongnya itu pidato enak-enak saja, ngaji juga bebas, tidak dilarang. Apakah kemudian ketika orang itu pidato ceramah menghina atau menghujat presiden akan ditangkap para kiai atau para habaib, mohon maaf, itu tidak bebas. Jadi kriminalisasinya di mana? Kalau dari bentuk kriminalisasi seperti contoh yang dialami bukan hanya sekedar dari pemerintah, misalkan dari masyarakat yang lainnya seperti yang dialami oleh Syekh Ali Jaber, yang kita anggap sebagai ulama lah. Itu tanggapan Pak Kiai bagaimana? Itu saya sangat respect sekali terhadap Syekh Ali Jaber. Saya pikir itu adalah sebagai contoh ulama. Ketika beliau itu terkena musibah, ditusuk oleh orang entah siapa, apakah itu orang pura-pura gila, apakah itu mungkin orang yang suruhan orang, sehingga sudah mulai terjadi pemanggangan atau penggorengan opini bahwa sudah timbullah PKI ini adalah sebagai ulah oknum-oknum tertentu. Tapi Syekh Ali Jaber menyatakan ini adalah musibah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tolong jangan kait-kaitkan kami dengan organisasi ormas atau politik apapun. Lah, ini adalah sikap seorang ulama. Jadi seperti itu. Seperti memahami dari apa yang Kiai sampaikan dalam ayat Al-Quran, yaitu innama yakhsyallaha min ibadil ulama, bahwa apa sih ulama yang ada, yang tertera atau yang tersirat dimaknai di dalam, yang kita bisa maknai di dalam ayat tersebut. Sedangkan di beberapa kalangan ada yang mengartikan bahwa pokoknya yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ulama. Kalau misalkan hewan yang takwa juga ulama. Itulah yang menyebabkan kami sedih. Kami merasa prihatin terhadap kiai-kiai atau ustadz-ustadz yang semacam itu, yang menyatakan orang yang asal takut kepada Gusti Allah maka dikatakan ulama. Sampai kambing pun dikatakan ulama. Kalau memang kambing dikatakan ulama, kerbau dikatakan ulama, atau ayam dikatakan ulama, tinggal kasih sorban saja. Kasih sorban, kasih tasbih, itu kambingnya. Itu pengertiannya nggak semacam itu. Maka kan man fassarul Quran birru'yi falyatabawa maq'adahu minan nar. Jelas sekali. Orang yang menafsirkan Quran kemudian dengan pendapatnya sendiri, maka bersiap-siaplah menempati neraka. Lah sekarang banyak mubaligh, kemudian yang labelnya ustadz sudah terkenal, mengartikan Quran dengan sembarangan, bahkan hanya dengan terjemahan Departemen Agama.
kembali kepada Quran dan hadis hanya terjemahan Departemen Agama. Itu ahli bahasa, bukan penafsiran. Bahkan ada lagi yang menyatakan bahwa wajadaka dhallan fahada, Rasulullah itu adalah tadinya sesat. Lah ini yang semacam ini itu bukan sesat tapi menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Tapi memang kita nggak perlu aneh, nggak perlu heran ya, karena Nabi sudah bersabda, tanda-tanda akhir zaman adalah, kata Rasulullah, kathirul khutaba qalilul fuqaha. Banyak orang yang pintar ngomong, tetapi orang yang alim, ahli fikih, yang benar-benar ngerti dalam ilmu agama dan mengamalkan ilmu agama semakin sedikit. Itu Nabi sudah bersabda. Jadi kalau kita di pesantren, orang-orang yang semacam itu tuh jahilnya bukan jahil basit tapi jahil murakkab. Sudah bodoh pangkat 2. Malah kalau kata saya udah super bodoh. Nah mereka inilah yang kita prihatinkan. Makanya apa? Saran saya kepada beliau-beliau itu, ya pesantren dulu lah, ngaji dulu. Orang ngaji juga belum tentu akan betul-betul memahami, apalagi yang hanya dari buku-buku, bahkan dalil dari kalender. Kalau zaman sekarang itu mengartikan ulama yang tertera di dalam Al-Quran sangat susah. Yang tadi saya katakan innama yakhshallaha min ibadil ulama, ini kalau jelaskan kriterianya luar biasa. Ya, di samping mempunyai ilmu agama, juga benar-benar orang yang abid, orang yang mukhlis, zahid. Ini kriterianya luar biasa. Maka para kiai yang ada di pesantren tidak mengaku dirinya ulama. Kami-kamian ini dari pesantren, para kiai, para ulama itu menyatakannya khadimul ulama, bahkan khuwaidimul ulama, peladin kecilnya ulama. Nah kemudian zaman sekarang sudah asal yang penting pakai sorban, pakai jubah, yang penting pakai simbol-simbol Islam, dimasukkan ke YouTube, ke televisi, dengan catatan mengecam pemerintah, menjelek-jelekan pemerintah, menjelek-jelekan presiden, langsung ulama saja. Jadi ulama zaman sekarang paling gampang, siapapun akan bisa dengan modal cuma 100.000 rupiah. Sorban, baju koko, sarung, bicara menjelek-jelekan orang, segala macam ulama. Sedangkan ulamanya itu kan mengayomi sebagai pemadam kebakaran. Kemudian ketika kita memberikan masukan, petunjuk kepada orang lain, tidak ada kepentingan apa-apa, ikhlas betul. Lah itu yang dicontohkan lah. Kira-kira di Indonesia semacam itu. Saya sendiri terus terang aja pusing. Di Indonesia kebanyakan ulama. Dikit-dikit kriminalisasi ulama. Lah ulama yang kayak apa? Wong kami nggak merasa para kiai di pesantren kok. Gitu. Jadi pemerintah sendiri tidak pernah ya untuk di kalangan pesantren untuk merasa dikriminalisasi oleh pemerintah, itu tidak pernah sama sekali. Mengenai tadi statement yang disampaikan oleh Pak Kiai bahwa ada beberapa kelompok yang mengatakan kembali kepada Quran dan hadis, atau jargon kembali Quran dan hadis, itu kita sebagai warga Nahdiyin itu sebenarnya kita itu di Quran dan hadis apa tidak sih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memaknai hadis dari Pak Kiai yang sampaikan tadi, man fassarul Quran bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Mungkin dari teman-teman yang teman-teman kita yang bukan kalangan pesantren itu mungkin tidak mengetahui bagaimana sih perbedaan antara tafsir dan terjemah, sehingga mereka itu seringkali memaknai Al-Quran dengan seenaknya sendiri gitu loh. Dia katakan terjemah kalau ada terjemahnya, atau misalkan terjemah dikatakan tafsir oleh mereka. Bagaimana itu Pak? Itulah yang saya katakan yang disampaikan oleh Nabi, bahwa di akhir zaman akan terjadi banyak orang-orang semacam itu. Yang namanya orang menafsirkan Al-Quran itu minimal itu 11 ilmu dikuasai baru bisa. Itu tingkatannya adalah para ulama-ulama salaf dan ulama kholaf ya. Model kayak Imam Zakaria Al-Ansari, Imam Ghazali umpamanya, Ibnu Katsir, tingkatannya itu. Kalau kita kan tinggal membaca tingkatannya itu. Nah itu harus mempunyai ilmu nahu, ilmu sorof, ilmu fikih, balagho, bayan, badi, semuanya harus dikuasai semua.
baru bisa. Sebab bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa kita. Wong terjemahan aja berbeda kok. Terjemahan aja berbeda. Satu contoh, ini paling gampang. Kalau bahasa Arab, contoh ini, koma zaidun, Koma Zaidun. yakumu zaidun, Yaqumu Zaidun. kana zaidun qa'iman, inna zaidun qa'imun, Inna Zaidan. inna zaidan qa'imun. Itu beda-beda artinya. Tapi kalau kita kan Zaid berdiri, selesai. Apakah akan berdiri? Apakah dalam keadaan berdiri? Apa sudah berdiri? Dari beberapa bahasa Arab yang tadi. Bahasa Arab yang tadi berbeda-beda. Intinya berdiri. Zaid itu. Nah itu contoh yang gampang. Oh. Salah satu contoh lagi dalam Al-Quran, dalam ayat pernikahan umpamanya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dalam satu ayat ada satu kalimat yang terjemahnya sama. Wa min ayati an khalaqalakum. Khalaqu ini menciptakan. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah, juga menjadikan atau menciptakan. Ini kalimat itu sama. Di mana khalaqu diterapkan, di mana jali diterapkan. Mereka nggak bakal tahu. Ini butuh kedisiplinan ilmu yang luar biasa di sini tuh. Nah kemudian kalau ada orang yang jargon kembali kepada Al-Quran dengan hadis, itu satu kebodohan dan kemunduran. Artinya orang Nahdien tidak pernah meninggalkan Quran dan hadis. Sama sekali. Sama sekali orang Nahdien, pondok pesantren tidak meninggalkan Quran dan hadis. Justru apa yang dilakukan itu berdasarkan Quran dengan hadis. Jadi kalau jargon kembali Quran dan hadis, saya kembali ke tadi, itu satu kebodohan yang luar biasa. Salah satu contoh. Ketika kita sholat, apakah Al-Quran menjelaskan ruku? Tidak. Menjelaskan sujud? Tahiyat tidak ada. Saya ingat ada satu ayat, cuma satu irka'u ma'ar-raki'in gitu. Paling itu. Adanya idza qumtum illa sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusukum ilal julakum ilal ka'bain, itu adanya. Apakah ada kemudian masalah zakat-zakat tertentu yang diterangkan di dalam Al-Quran? Tidak ada. Nah itu gimana menentukan hukum? Dan mereka nggak tahu. Jadi dikira terjemahan itu tafsiran. Terjemahan itu nggak sama, nggak sesuai. Karena bahasa Arab itu, Al-Quran diturunkan pakai bahasa Arab, itu bahasa Arab terbaik. Sedangkan bahasa Arab terbaik itu adalah bahasa Arabnya suku Quraisy. Bukan berarti kemudian Al-Quran adalah dengan suku Quraisy. Dan Al-Quran yang dari 28 huruf hijaiyah akan mengandung 42 makhorijul huruf. Lah mereka nggak tahu. Wong bacanya aja nggak bisa, nggak bener. Lah kemudian kok mau gaya-gaya menafsiri, menerjemahkan Al-Quran. Itu yang kadang-kadang kita prihatin di situ. Mengenai menyambung dari pertanyaan yang pertama kemudian ke pertanyaan yang kedua, ini agak-agak mirip sih. Agak-agak mirip pertanyaan dari netizen itu mengenai radikalisasi. Orang-orang yang berpola pikir radikal, yang artinya segala-gala menggunakan otot. Itu apakah memang di dalam Islam itu seperti itu? Karena pemahaman mereka Islam itu bisa menguasai Mekah, Fathu Mekah dengan cara memakai pedang, aslah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memaknai hadis Nabi, man ra'a minkum mungkaron falyughayyir biyadihi. Mereka mengartikan biyadi itu ya dengan silah tadi. Apakah memang Islam itu seperti itu, Pak Kiai? Kembali lagi tentang orang-orang yang memahami Islam dengan radikalisasi, itu adalah faktor SDM. Faktornya adalah SDM yang sangat memprihatinkan. Itu. Nah sekarang kalau kita contoh dulu terjadi Fathul Makkah, Rasulullah itu tidak pernah memulai dan tidak akan memulai. Dimulai pun Rasulullah tidak langsung merespon. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi adalah berdasarkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Sikap-sikapnya termasuk adalah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lah kemudian mereka memahami dengan konsep-konsep semacam itu. Sebenarnya kalau kita bicara radikalisasi itu sudah dimulai sejak zaman sahabat.
Kita tahu bahwa sahabat Umar juga terbunuh oleh Abu Lu'lu'. Kemudian sahabat Ali karamallahu wajhah dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Bahkan Abdurrahman bin Muljam itu menganggap Sayyidina Ali itu sudah melenceng dan dikafirkan. Kurang apa sahabat Ali? Kurang apa Sayyidina Ali? Kalau saya pernah ceritakan suatu saat, Rasulullah itu mau dahar, mau makan, tidak ada kawannya. Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, datangkan atau hadirkan orang untuk menemani saya makan, tapi orang itu orang yang dicintai oleh Engkau ya Allah, dan dicintai oleh Rasulnya, dan orang itu mencintai Engkau dan Rasulnya. Tidak beberapa saat kemudian datanglah sahabat Ali. Rasulullah baru, inilah orang yang dicintai oleh Gusti Allah dan dia mencintai Allah. Jelas sekali Nabi yang bersabda, apalagi termasuk dalam jaminan 10 sahabat yang masuk surga. Nah, kelompok Ibnu Muljam, Abdurrahman Ibnu Muljam menganggap Sayyidina Ali kafir, melanggar aturan Rasulullah sampai dibunuh. Maka kita nggak perlu heran kalau zaman sekarang kemudian kelompok-kelompok mereka, katakanlah dari Wahabi, memusyrikkan, mengkafirkan para kiai di pesantren, itu kita nggak perlu kaget mestinya. Sudah ada sejarah. Sudah ada. Apalagi hanya seorang kiai, seorang ustadz, seorang habib, itu sahabat Ali yang jelas-jelas mendapat jaminan dari Rasulullah dianggap kafir. Jadi mereka itu ya turunannya Ibnu Muljam itu. Iya. Turunan pikirannya ya Pak. Turunan pikirannya. Karena radikalisasi itu ada yang sifatnya adalah bil fikri, yaitu dengan pikiran, ada yang sifatnya adalah bil lisan, dengan lisan, ada yang bil af'al. Ada yang memang semuanya kumpul, seperti Amrozi. Iya. Itu ya bil fikri, bil lisan, wa bil af'al. Lah sementara sekarang itu yang banyak dihadapi adalah bil lisan dan bil fikri, radikalisasinya. Lah caranya pendekatan secara baik, kemudian kita ajak bicara, kita ada diskusi musyawarah. Itu pun kalau mereka mau. Ini permasalahannya mereka juga belum tentu mau, karena mereka merasa paling benar. Mereka mengaku paling Islam, yang lain bukan Islam. Mereka menyatakan surga milik mereka. Iya, punya kunci sendiri. Punya kunci sendiri, kita nggak punya. Itu. Tetapi di sini dengan adanya hal-hal semacam itu, jelas beberapa petinggi-petingginya, katakanlah ajarannya menyesatkan, sampai mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikan, lah pemerintah juga biasa aja. Artinya kemudian apakah langsung diambil, dibunuh, penjara? Enggak. Nah, ini kan menunjukkan betapa longgarnya, ya, betapa tidak ada kriminalisasi di dalam masalah konsep keulamaan itu. Kalau yang tadi pakai man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi. Ya. Kalau falyughayyir biyadihi itu bukan dengan pedang, bukan bisilah atau bisaif atau bidorbah ya. Apa bidorb itu enggak, tapi dengan kekuasaan dan kemampuan. Kalau seorang kiai kepada santrinya, pemerintah juga kepada rakyatnya, bupati kepada rakyat bawahnya, lah itu baru bilyad. Artinya bilyad itu tidak dimaknai dengan makna hakikat di situ ya. Bukan makna hakikat, kayak contoh dalam ayat mutasyabihat ada yadullahi fawqa aydihim. Itu kan bukan berarti Gusti Allah punya tangan, tapi kekuasaan Allah di atas kekuasaan makhluknya. Atau wassama abanainaha bi'aidi. Wassama abanainaha bi'aidi wa innala musiun. Atau ayat lagi beberapa itu apa itu ya? Lupa saya ayatnya itu ya. Artinya itu tidak diartikan sebagai mana arti secara hakikat. Iya. Makanya saya kembali lagi itu karena faktor SDM itu. Yadun diartikan sebagai kekuasaan, bukan diartikan sebagai asilah ataupun adorb. Artinya ketika man ra'a minkum munkaron falyughayyir biyadihi, berarti biyadihi ini adalah orang yang mempunyai kekuasaan. Artinya dalam pemerintahan atau dalam sebuah struktur organisasi itu disebut falyughayyir, maka rubahlah dengan kekuasaan itu. Terima kasih Pak Kiai. Pertanyaan selanjutnya, Indonesia ini adalah salah satu negara yang mempunyai keberagaman suku yang sangat banyak, bahasa yang sangat banyak. Kemudian kita sebagai umat Islam yang dikatakan adalah Islam itu adalah rahmatan lil alamin.
bagaimana mengaplikasikan Islam yang rahmatan lil alamin di negara kita Indonesia yang basicnya kita itu terdiri dari berbagai macam suku, bahasa, dan yang lainnya. Ya. Seperti itu Pak Kiai. Yang pertama, kalau kita artikan kalimat rahmah, dalam suatu hadis Rasulullah itu menyampaikan, ja'alallahu rahmata mi'ata juz'in wa amsaka indahu tis'atun wa tis'in. Allah itu menjadikan rahmat semuanya 100. Kemudian Allah menahan dari yang 100 itu 99 ditahan oleh Allah. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Yang diturunkan ke dunia itu cuma satu bagian. Tetapi satu bagian rahmatnya Allah itu semua makhluknya Allah, hambanya Allah saling menyayangi, menghargai, menghormati, saling kasih. Ini. Lah kemudian kita artikan secara konsep kenegaraan. Rahmat yang dimaksud di sini adalah kebersamaan dan keragaman. Ketika Indonesia itu banyak sekali suku-suku bangsa, maka dengan kita itu menghargai mereka, menghormati mereka, dengan tidak menyalahkan. Kalau umpama dianggap kurang pas dengan aturan dan syariat Islam, kita dengan menyampaikan dengan cara baik, santun, itu merupakan rahmat sudah. Tidak kemudian kita langsung menjustifikasi mereka dianggap tidak benar. Sementara sekarang banyak kelompok-kelompok yang dianggap mereka aku paling benar, yang lain salah. Ini sudah kehilangan rahmat. Tapi memang Rasulullah juga dalam satu sabdanya beliau menyampaikan bahwa nanti akhir zamaniku itu akan dihilangkan rahmatal ikhwan. Yarfa'ullah rahmatal ikhwan. Bahwa Allah akan menghilangkan rahmat kepada persaudaraan. Rahmat sosial gitu ya. Lah, ini kalimat di sini kemudian beberapa ulama menafsirkan. Ada yang menafsirkan bahwa menjelaskan artinya adalah dalam kekeluargaan, dalam skup yang lebih kecil. Jadi antara kakak ade, paman, atau dengan pak D-nya, itu sudah nggak peduli. Lebih luas lagi, dalam satu komunitas, apakah itu RW atau desa, lebih besar lagi adalah negara. Sehingga akhirnya karena sudah semacam itu, orang sudah tidak peduli kepada saudaranya. Yang penting adalah kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok. Sehingga yang lain dianggap salah. Lah kalau sudah begini, sudah orang kehilangan rahmat. Sedangkan rahmat itu adalah sesuatu yang paling tinggi dalam belas kasihan. Maka dalam ars itu tertulis, inna rahmati ghalabat khodobi. Bahwa rahmatku mengalahkan marahku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini, kalimat semacam ini dicontohkan kepada kita bahwa rasa persaudaraan kita itu harus didahulukan daripada mementingkan amarah kita, kepentingan kita, kepentingan kelompok kita. Nah, itu. Lah, mengenai seperti itu saya dapat simpulkan bahwa ketika misalkan kita ada berhadapan dengan seorang yang mana seorang tersebut tidak satu faham dengan kita, tapi dia itu benar, kemudian ada orang yang sepaham dengan kita, tapi dia itu salah, maka kita harus bela yang benar gitu ya. Ya, itu begitu. Contohnya aplikasinya seperti itu. Ya. Walaupun itu tidak seagama dengan kita. Betul. Jadi itu toleransi beragama itu juga termasuk rahmatan lil alamin. Termasuk rahmatan lil alamin. Salah satu contoh, ketika Rasulullah di Madinah, itu kan samping suku-sukunya ada Bani Hajraj, Bani Qainuqa, Bani Nadir. Oh, Yahudi itu ya? Yahudi. Dan itu Rasulullah dengan Rasul itu no problem. Tidak ada masalah. Kemudian kenapa Rasulullah menggadaikan salah satu senjata ke orang Yahudi? Ini satu rahmatnya Nabi. Itu semacam itu. Menarik itu Pak Kiai, mengenai Rasulullah menggadaikan senjatanya ke orang yang tidak seagama. Ya. Artinya secara muamalah berarti sah itu Pak Kiai. Secara muamalah sah. Artinya kita bermuamalah, bertransaksi dengan orang yang non muslim. Ya. Tidak apa-apa itu ya. Tidak ada masalah, sah itu. Sah ya. saja. Segitunya toleransi yang ada toleransinya di dalam umat Islam yang dicontohkan oleh Nabi kita sendiri. Iya, dengan catatan bahwa ketika kita itu bertoleransi dengan mereka, kalau memang dianggap mereka tidak akan membahayakan,
atau tidak akan menyerang kita selagi masih kita damai, tidak ada masalah. Artinya ya tetap lakum dinukum waliyadin. Lah tetap pegangannya seperti itu nggak bisa diutak-atik itu. Tapi kita berteman ya berteman, Ya, bersosial itu. ya bersosial. Betul. Terakhir Pak Kiai, pertanyaannya, Indonesia bahkan dunia sekarang ini sedang mengalami sebuah wabah, atau dalam istilah Islam ada istilah taun gitu Pak Kiai, pandemi COVID-19 atau virus corona. Ya. Beberapa orang terkena dampaknya, bahkan terbaru ada klaster pesantren dampaknya ada yang dampak secara fisik, artinya mereka itu terkena virusnya. Bahkan ada beberapa kiai yang memang terkena, ada yang akhirnya sembuh dan ada akhirnya memang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian meninggal. Ada yang terdampak secara materi Pak Kiai, usahanya macet, ataupun misalkan tidak ada lowongan kerja, kerjanya di PHK. Artinya dampak dari COVID-19 ini bukan saja di Indonesia, seluruh dunia terkena dampaknya semua. Lah yang pertama, paling tidak aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, prosedur kesehatan dengan protokol kesehatan dilaksanakan. Di samping jangan lupa tawakal kepada Gusti Allahnya. Karena ini musibah yang luar biasa. Dampak-dampak yang terasa kita di pesantren itu adalah dampak ekonomi yang paling terasa sekali. Nah, mestinya dalam keadaan situasi memprihatinkan semacam ini, kita semua jangan membuat gaduh, jangan membuat sesuatu yang tidak baik. Makanya terus terang saja sekalian, saya nggak bicara politik. Ketika terjadinya masalah yang memprihatinkan untuk bangsa Indonesia, di mana pemerintah sedang berusaha untuk bagaimana caranya mengatasi virus corona ini, kok timbul satu kelompok yang menyebut dirinya kami. Ini kami sangat menyayangkan sekali, sangat disayangkan. Mestinya kita semua itu orang-orang besar, orang-orang berpengaruh, bahkan isinya itu adalah mantan-mantan pejabat, peduli kepada rakyat, peduli kepada masyarakat, bagaimana caranya mengatasi musibah yang sekarang sedang kita alami bersama. Karena tidak mungkin pemerintah saja mengatasi, harus kita bersama-sama. Dan bersama-samanya adalah yang saya sampaikan tadi secara lahiriah, yaitu protokol kesehatan juga kita gunakan. Kemudian doa atau bacaan-bacaan dari para kiai, para ulama, para habaib juga kita baca sebagai upaya zahir dan batin. Dan orang-orang yang meninggal terkena wabah corona itu insya Allah semuanya adalah mata syahidan. Amin ya Rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera menghilangkan virus corona. Karena hanya Allah lah yang mampu menghilangkan virus corona. Terima kasih Pak Kiai, itu pertanyaan yang dapat kami sampaikan. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sampai kepada kami dengan bahasa yang sangat sejuk sekali. Mudah-mudahan bisa menyejukkan teman-teman kami yang ada di luar, yang sedang mengalami krisis materi, krisis segala-galanya, bisa menyejukkan. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sebentar saya tambahkan lagi ya. Di dalam musibah virus corona ini, Allah sendiri sudah berfirman dalam Al-Quran itu, walanabluwannakum minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wath thamarat, bahwa kata Gusti Allah, kami akan mencoba kepada manusia 5 percobaan, yaitu rasa ketakutan, rasa kelaparan, kemudian tanaman-tanaman atau pertanian tidak hasil, tandus, kemudian jiwanya, anak-anak kita, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala semacam itu. Tapi penafsirannya adalah aisya'un qalil, hanya sedikit Allah memberikan cobaan musibah semacam itu. Dan ini kita rasakan semua. Corona ini adalah ada semua yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang terakhir kita berdoa
mudah-mudahan segera Allah menghilangkan. Amin, amin. Karena di Indonesia insya Allah, bahkan saya yakin masih banyak orang soleh, masih banyak para aulia, para ulama, dan dengan doa-doa beliau, doa-doa bangsa masyarakatnya, mudah-mudahan cepat dikabul oleh Allah sehingga musibah ini segera dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat menyejukkan hati kita yang terasa panas di pandemi Corona atau COVID-19 ini. Kurang lebihnya maaf. Allahumma fiqh lakum thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.